Selamat pagi. Ya, pada pagi hari ini ingin jelaskan tentang bagaimana alur pikir penyusun. Karena Ibu melihat ini sangat dari apa yang kalian sampaikan asal laporan ini seringkali di latar belakang masalah sangat dan seringkali tidak terlihat bagaimana Anda menentukan dengan jelas apa yang melatar belakangi Anda melakukan sekian. Ya, kita melihat di sini bagaimana alur pikir ya, penyusunan bab 1 ya, laporan hasil penelitian oleh proposal juga ya. Jadi kita mulai dari pengajuan masalah. Dari pengajuan masalah ya. Ini kita pahami terlebih dahulu ya, di mana di dalam pengajuan masalah itu ada latar belakang ya. Anda harus tuliskan di sini. Anda harus jelaskan. Nah, apa sih latar belakang? Latar belakang itu menjelaskan apa dan apa ya, topik atau tema judul penelitian yang Anda tulis dan Anda memang. Nah, di sini yang kurang banyak memahami ini nah, kemudian setelah latar belakang baru kita menentukan identifikasi. Nah, di dalam identifikasi masalah ini Anda identifikasi apa saja kemungkinan masalah yang timbul dari topik masalah. Misalnya masalah 1, masalah 2, masalah 3, dan mungkin banyak sekali ya yang jadi permasalahan dalam suatu topik atau tema penelitian yang Anda mau. Masalah ini kan inti persoalan yang tersirat dalam judul ya. Jadi masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan saja ajukan untuk mencarinya melalui ya. Jadi masalah penelitian harus betul-betul masalah yang belum ditemukan pemecahannya oleh ya. Nah, Ibu mungkin nanti langsung saja memberikan contoh di deskripsi yang kami ajukan ya. Kemudian pembatasan masalah. Tentu saja semua kemungkinan masalah ini kan tidak mungkin Anda tulis semua. Oleh sebab itu Anda batas ya. Jadi Anda tetapkan masalah itu dari kemungkinan yang ada. Ya. Anda bisa menentukan apa sih yang benar-benar baru atau yang belum pernah diteliti orang dari masalah-masalah semua itu, dan apakah hubungannya ya seperti kan tema penelitian kita. Jadi menetapkan, memilih masalah ya dari kemungkinan yang ada disertai argumentasinya. Jadi harus ada argumentasi mengapa kita memilih masalah tersebut ya. Itu yang penting. Ini Bunda coba sambil Anda di dalam ini Anda buka bab 1 yang sudah Anda tulis. Apakah sudah
mengacu pada alur pikir demikian, ya. Kemudian yang keempat, setelah pembatasan masalah, baru kita merumuskan masalah. Ya. Perumusan masalahnya. Nah, ini 4, perumusan masalah. Nah, dalam perumusan masalah, kita mengembangkan pertanyaan penelitian yang bersumber dari masalah yang telah dipilih. Masalah penelitian itu saja ingat berbeda dengan masalah sehari-hari orang banyak. Masalah penelitian ini harus memenuhi persyaratan untuk dapat diteliti. Ada 3 segi untuk mengukur kelayakan suatu masalah. Pertama, dari segi keilmuan. Dari segi keilmuan, masalah itu harus jelas kedudukannya dalam struktur keilmuan yang sedang dipelajari. Nah, seorang mahasiswa pendidikan teknik mesin mengambil masalah penelitian yang berkenaan dengan aspek ilmuwan yang ada dalam bidang pendidikan teknik mesin. Demikian pula mahasiswa yang pendidikan misalnya ya, ya. Jadi dalam hal ini maka kita harus benar-benar dalam segi ilmuwan menjadi suatu landasan. Ya, di dalam kita lihat masalah. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan yang dapat diartikan. Alasan pertama adalah bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan metode untuk mencari kebenaran. Ya, oleh sebab itu masalahnya harus ada dalam konteks pengetahuan ilmiah. Ya. Nah, langsung saja Ibu kasih contoh saja lah. Ini tadi Ibu hanya mencoba dalam kesempatan ini, nanti kalian sendiri membuat penelitian efektivitas aplikasi Zoom ya dalam efektivitas aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran teknik dasar otomotif kelas 3 DBSM di SMK Tangsang. Sekarang pertanyaan, Anda kembali masalahnya. Ya. Kenapa? Ambil juga. Latar belakangnya itu harus jelas. Apakah di dalam, nah nanti Anda identifikasi kemungkinan masalah yang timbul dari ya, apakah memang sekarang ini ya Anda melihat bahwa ada pembelajaran siswanya bagaimana ya, tidak efektivitasnya di mana ya, kemudian dalam penggunaan aplikasi Zoom apa saja harus dilakukan guru, bagaimana dengan pelaksanaan pembelajarannya, bagaimana dengan perencanaannya, bagaimana dengan sikap siswa dan lain sebagainya. Tentu banyak masalah dalam penggunaan aplikasi. Nah, ini Anda kemukakan semua sehingga Anda mau meneliti efektivitas. Nah, efektivitasnya dari mana Anda melihat efektivitasnya? Kemudian kalau Anda katakan sebagai media pembelajaran, bagaimana media pembelajaran yang pada mata pelajaran teknik dasar otomotif, ya, teknik pada mata apakah? Nah, ini kan juga pertanyaan. Mengapa Anda mengambil mata pelajaran teknik dasar otomotif? Padahal masih banyak mata pelajaran yang lain. Nah, ini yang Anda harus juga jelaskan di dalam